Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Pak Boyan Setiawan dan teman-teman kita semua. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Andika Rahmanalin sebagai moderator dan rekan saya Meli Erlina. Saya Ervina Maharani. Saya dalam Tri Angelita. Saya Regina Jayani. dan saya Agama Ramana Putra. Ingin menyampaikan presentasi yang bertema gelombang mekanika 1. Di sini kita laksanakan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Oke lah teman-teman, tidak usah panjang lebar, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau semuanya udah siap belajar materi gelombang mekanika nih? Siap. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi gelombang mekanik. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu gelombang? Belum. Gelombang adalah pergerakan suatu getaran dari satu titik ke titik lain melalui media atau ruang kosong. Dalam bukunya yang berjudul Gelombang dan Getaran tahun 2009, Profesor Yohanes Surya menjelaskan bahwa getaran yang merambat ini membawa energi dengan kecepatan tertentu tanpa menggeser materi atau medium yang dilewati. Gampangnya sering kalian temukan itu pada saat kalian jalan-jalan ke pantai. Nah, di sana pasti ada gelombang air laut kan? Nah, gelombang air laut itu disebabkan oleh hembusan angin. Terus jika tidak ada hembusan angin, apakah ada gelombang air laut? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya dan teman-teman saya akan mengupas tuntas materi mekanik tersebut. Pengertian dari konsep gelombang mekanik. Pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Atau lebih singkatnya, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat pada suatu medium. Ingat ya, kata kuncinya adalah suatu medium. Jadi, kalau tidak ada medium, maka tidak ada gelombang yang terjadi. Menggunakan suatu medium adalah karakteristik gelombang mekanik yang harus kalian ingat, biar nggak ketukar sama gelombang yang lainnya. Mediumnya bisa apa aja sih? Mediumnya itu bisa padat, cair, dan gas. Nah, dari pengertian ini, gelombang dapat merambat dengan medium, termasuk dalam kelompok mekanik. Karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama, refleksi dapat dipantulkan, difraksi dapat dibelokkan, interferensi dapat digabungkan, refraksi dapat dibiaskan, dispersi dapat perubahan bentuk, dan polarisasi dapat diserap arah getarannya. Di awal tadi saya sudah menyampaikan mengenai gelombang air laut. Nah, kalau melihat ciri-cirinya, kira-kira gelombang air laut merupakan salah satu contoh dari gelombang apa? Jawab. Kalau kalian jawabnya dan pikirin gelombang mekanik, berarti kalian sudah paham apa itu gelombang mekanik. Gelombang laut itu termasuk contoh gelombang mekanik. Nah, ada nggak sih contoh lainnya? Contoh lainnya itu adalah bunyi. Tuh, ketika ada seorang yang memainkan gitar, maka melodi yang didengar merupakan hasil gelombang yang merambat melalui medium senar gitar tersebut.
Kemudian melodi yang dihasilkan itu akan merambat tanpa medium. Jawabannya ada. Nah, gelombang yang dapat merambat tanpa menggunakan medium disebut gelombang elektromagnetik. Klasifikasi gelombang mekanik berdasarkan arah rambat getarannya. Berdasarkan itu ada dua. Yang pertama, gelombang transversal. Nah, saya akan menjelaskan gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Contoh sederhananya diberikan oleh gelombang yang dapat dibuat pada panjang tali secara horizontal dengan menjangkar satu ujung dan memindahkan ujung lainnya ke atas dan ke bawah. Transversal itu arah getarannya tuh naik turun, terus arah rambatnya tuh ke samping, jadi kayak gini ya. Sekian dari saya. Dadah, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Ciri-ciri gelombang transversal. Gelombang transversal arah getarannya tegak lurus dan perambatannya gelombang, berjalan memakai puncak lembah yang bergerak ke atas dan ke bawah. Dalam keadaan tegak lurus dengan gerak gelombang, gelombang transversal tidak merambat pada benda bekas. Ini dia rumus gelombang transversal. Berikut ini rumus yang dapat kami gunakan untuk mencari panjang gelombang transversal. V sama dengan S per T, karena jarak dalam satu periode T kecil sama dengan T besar, maka akan sama dengan satu gelombang. S sama dengan lambda, maka rumusnya menjadi V lambda per T atau V lambda per F. Keterangan: V cepat rambat gelombang, T periode gelombang, lambda panjang gelombang, F frekuensi gelombang. Contoh soal yang merupakan karakteristik gelombang transversal adalah, ada yang bisa jawab kan? Ada itu loh. Contoh yang kedua ya, diketahui ada suatu gelombang yang merambat dalam periode 4 detik atau sekon. Jika panjang gelombang tersebut adalah 4 m, berapakah kecepatan rambatannya? Oke, jadi di sini V sama dengan 0,8 kali 30 per. Di sini kita ketahui jumlah dari perkalian ini adalah 24 m per s. Ini perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, membentuk gelombang sinus. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Bisa dipahami tidak? Bisa. Nanti kalau yang apa Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Ya. Oke, di sini ada dua video terkait materi yang kita sampaikan. Tolong ditonton sebentar. Kalau nggak paham boleh tanya.
Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang materi frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik tetap dalam satuan waktu atau jumlah gelombang per detik. Jumlah getaran yang dialami dalam satu waktu, frekuensi gelombang biasanya dinyatakan dalam satuan Hertz, yang berarti jumlah gelombang per detik. Rumus frekuensi gelombang antara lain sebagai berikut. F sama dengan N per T. N untuk jumlah gelombang, T untuk waktu, dan F untuk frekuensi. Rumus untuk mengetahui frekuensi periode gelombang adalah F1 per T. T sama dengan periode. Rumus untuk mencari kecepatan rambat gelombang, F sama dengan V per lambda. Di sini ada contoh soal dari frekuensi gelombang. Diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk satu sirkus dan gelombang listrik adalah 0,0004 per detik. Maka berapakah frekuensinya? Jadi di sini jawabannya, jadi kan diketahui T itu kan waktu. Waktunya 0,004 per detik. Sedangkan di sini ditanya adalah F. F itu frekuensinya. Jadi rumusnya kan F sama dengan 1 per T. Jadi 1 dibagi 0,004, hasilnya 250 Hz. Contoh soal yang kedua. Diketahui frekuensi pada listrik bolak-balik AC dari PLN adalah 50 Hz. Pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu sirkus dan gelombang listrik? Diketahui frekuensinya 50 Hz. Yang ditanya itu T. Rumusnya kan T 1 per F. T 1 dibagi 50 Hz. Jawabannya 0,02 per detik. Paham? Kan T itu tadi periode, itu T-nya jadi waktu. Kok itu T gede waktunya? Yang 0,004 per detik. Jadi itu periode waktu. Gitu aja. Apa tadi katanya? T itu kan waktu kan T-nya T kecil. Itu T gede. Atas nomor 1. Ini rumusnya. Jadi ya ini benar rumusnya benar. T ini periode sebenarnya bukan waktu. Tadi salah pengucapan aja. Enggak. Orang ada detiknya. Ya. Oke, sekian penjelasan frekuensi gelombang dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dela. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai periode gelombang mekanik yang mencakup pengertian, rumus, serta contoh soal. Pengertian periode gelombang. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak antara dua puncak atau dua lembah gelombang yang berputar. Rumus periode gelombang. Yang pertama, rumus periode gelombang dari jumlah getarannya, yaitu T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar yaitu periode, T kecil waktu rambat gelombang, dan N jumlah getaran. Selanjutnya yang kedua, rumus periode gelombang dari kecepatan dan panjang gelombang, yaitu T sama dengan P dikali lambda. P sama dengan cepat rambat gelombang dan lambda panjang gelombang. Yang ketiga, rumus periode gelombang
Hubungan antara frekuensi dan periode. Hubungan antara frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi frekuensi sinyal, maka periodenya semakin kecil. Sebaliknya, jika periode semakin besar, maka frekuensinya semakin besar. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Satu, cepat lambat gelombang adalah besaran yang menunjukkan jarak tempuh gelombang tiap satuan waktu. Cepat lambat gelombang dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda plus lambda dikali S. Contoh soalnya satu, sebuah batu dijatuhkan ke dalam air sehingga menyebabkan terjadinya gelombang di permukaan air. Jika jarak lingkaran pertama menempuh 5 meter selama 2 sekon, maka berapa cepat lambatnya? S. Di sini jawabannya adalah waktunya diketahui. Di sini ada 5 Dan juga waktunya 2. Oke, jadi di sini S adalah jarak getaran pertama yang menempuh jarak 5 meter, dan ada juga waktunya 2 sekon. Yang ditanya di sini adalah cepat lambat gelombang. Itu kita bisa beri rumus V sama dengan S per T. Jadi di sini kita simpulkan V sama dengan 5 meter dibagi 2 sekon. Jadi kita hasilnya di sini 2,5 meter per sekon. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, lanjut yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Bari, ingin mempertanyakan dari kelompok 2. Ingin mempertanyakan apa perbedaan frekuensi dan periode. Perkenalkan, saya Cindy Vesikasari. Saya akan bertanya dari kelompok 3. Apa saja dampak dari gelombang elektromagnetik? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara menghitung cepat lambat gelombang. Perkenalkan, nama saya Gesa Putra dari kelompok. Saya akan menanya, menurutmu apa definisi dari gelombang? Nomor 3 buat kelompok 3. Cara menghitungnya dulu kan? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan frekuensi dan periode? Frekuensi yaitu gelombang atau sejumlah gelombang yang melalui suatu titik tetap dalam satuan waktu atau jumlah gelombang per detik. Sedangkan periode merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak antara 2 lembah puncak dan 2 lembah gelombang yang berurutan. Gimana? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja dampak dari gelombang elektromagnetik? Dampaknya, jika sudah terpapar gelombang elektromagnetik, efeknya bermacam-macam, seperti kepala pusing, kerusakan saraf otak, Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Dan kanker otak, efek tersebut lebih berbahaya jika terkena pada anak balita. Sebelumnya mohon maaf karena kita cuma bisa menjawab pertanyaan ini sedikit aja karena di luar dari mana ini.
Cukup, makasih. Puas. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Bagaimana cara menghitung kecepatan bergelombang? Di sini kami ini ya, kalau mencari cepat ramah gelombang itu ada 2 rumus. Yang pertama, lambda dibagi periode atau lambda dikali frekuensi. Udah paham? Mau dijelasin aja gimana? Jelasnya Jelasin ulang atau gimana? nggak usah. Jelasin apa kalau mau? Gak usah malah muter-muter nanti otaknya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa definisi dari gelombang? Definisi gelombang adalah pergerakan suatu getaran dari satu titik ke titik lain melalui media ruang kosong. Gimana kelompok 5? 5 woi. Cukup. Ya. Oke. Oke, kita fokus dulu buat kelompok 1. Oke, sekarang silakan memberikan pertanyaan untuk setiap kelompok. Sudah siap? Ya, silakan. Yang teman-teman kelompoknya ditulis yang merasa ditanya. Aku aja. Ini tadi definisi Jangan susah-susah ya. Tiga. Di sini saya akan memberikan pertanyaan dari setiap kelompok. Untuk setiap kelompok. Untuk kelompok 2, gelombang longitudinal mempunyai karakteristik utama, yaitu Oke, lanjut ke kelompok 3. yang membedakan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah gelombang yang pertama kan? Transversal dan longitudinal. Oke, lanjut ke untuk kelompok 4. karakteristik gelombang transversal adalah Perbedaan bahasa. Terakhir. berdasarkan arah ke kelompok 5 ya. Ya. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang permukaan air tergolong gelombang. Tiga. Kami dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang tergolong gelombang mekanik. Jawabannya gelombang mekanik. Ya, jawabannya gelombang mekanik. Maaf. Jawabannya Kurang tepat. Jelasin jawabannya apa? Mohon maaf, jawabannya kurang tepat. Yang benar itu gelombang transversal. Ini
ini contohnya. Untuk gelombang air kan seperti ini, kayak gini ya. Kayak bukit sama lembah kayak gitu. Ya, kayak ini bukit, yang ini lembah. Gitu. Naik turun. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karakteristik gelombang transversal adalah media partikelnya bergerak tegak lurus ke arah rambatan gelombang. Benar apa salah? Oke, give applause buat kelompok 4. Diam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah seperti bentuk tanjakan dan turunan. Sedangkan gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu regangan seperti bentuk per yang dibaringkan. Bentuknya, dari bentuknya aja beda. Bagaimana presenter? Kalau udah benar kalian salah, kakak yang disebut kalian ya. Bener apa enggak? Nah, Ya, jawaban kalian benar. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok 1. Karakteristik dari gelombang longitudinal yaitu memiliki rapatan dan regangan. Memiliki rapatan dan regangan. Iya, Pak. Salah satunya itu benar. Silakan.